Salam dan sejahtera, salam sehat, Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan Rabu tanggal 2 Februari 2022. Hesekiel 34 ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang memperbudak mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan doa dan harapan orang Batak, para petani, peternak, dan pedagang. Gabi mananiula, sinur napinahan, mangomo partiga-tiga. Ungkapan ini menggambarkan kerinduan berhasil panen para petani di sawah dan di ladang. Para peternak berhasil sukses dan bertambah-tambah, dan pedagang mendapat keuntungan dari jerih payahnya. Tentu hal ini bukan seperti membalikkan tangan, butuh usaha, butuh ketekunan, rajin, kerja keras, ulit, dan lain-lain segala usaha. Berkat Tuhan bukan datang sendiri atau turun dari langit tanpa ada karya, tanpa ada usaha, kejujuran, ketulusan untuk dipercaya. Sekalipun Tuhan berjanji untuk memberikan berkat-Nya, tetapi janji Tuhan digenapi dalam dua dimensi waktu bagi umat Israel dan juga bagi kita juga saat ini. Pertama, saat Allah memulihkan situasi kondisi bangsa Israel dengan memimpin mereka kembali dari negeri pembuangan, hal itu juga terjadi bagi kita, bahwa Tuhan akan membawa kembali sukacita bagi kita. Yang kedua, saatnya Mesias yang diurapi merupakan keturunan Daud bertahta dalam kerajaannya yang penuh keadilan, kedamaian, tak bernoda dan kekal. Sebagaimana kita tahu di dalam ayat bahwa ayat 24 dan 31, yaitu Yesus Kristus menggenapi nubuatan di atas dengan menjadi gembala yang baik yang mati bagi domba-dombanya, yaitu Yohanes 10 ayat 11. Kita sebagai domba yang sudah ditebus oleh darah gembala yang baik, selain mendapat jaminan menjadi warga kerajaannya, kita juga belajar untuk menjadi domba yang baik melalui kehidupan yang taat kepada kehendak dan pimpinan Tuhan. Hal inilah yang digambarkan Nabi Yehezkiel menyebutkan tentang turunnya sebuah hujan yang lebih luar biasa, yaitu hujan yang membawa berkat. Yehezkiel 34 ayat 22. Sehingga dalam firman kehidupan hari ini berkata, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu memberikan hasilnya. Yehezkiel berbicara tentang suatu masa ketika Allah mengirimkan berkat berlimpah bagaikan hujan yang menyegarkan umat-Nya. Bangsa Israel akan aman terlindung dari bangsa-bangsa musuhnya. Mereka akan mempunyai cukup makanan, dibebaskan dari perbudakan, dan tidak lagi akan menanggung malu. Sebagaimana kita lihat di dalam ayat 27 sampai ayat 29. Berkat-berkat tersebut akan memulihkan hubungan bangsa Israel dengan Allah. Bangsa itu akan mengetahui bahwa Allah menyertai mereka, dan bahwa mereka kaum Israel umat-Nya tetap akan dilindungi. Jaminan Tuhan, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, adalah hujan yang membawa berkat. Sebagaimana firman Tuhan dalam hari ini, pagi hari ini, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Dan disebutkan di dalam ayat 28 sampai ayat 29,
Mereka tidak lagi menjadi zarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dan dengan tentram, tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, ada tas rohani, yaitu tenang, aman, sukacita atau sejahtera dari Tuhan yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Janji Allah bukan janji PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi janji Allah nyata, terbukti apabila kita tetap setia beribadah, taat melakukan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang suci di hadapan Allah. Allah memberkati kita, para pengikut-pengikutnya yang percaya juga pada zaman ini, tidak hanya zaman dulu, tetapi sekarang juga. Tentu ada jalan berkat yang Tuhan kadang tidak kita pikirkan, bahkan jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Karena itu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tetaplah kita tekun, rajin, kerja keras, setia. Mungkin terkadang berkat-berkatnya turun dengan melimpah seperti hujan, tapi terkadang juga menetes seperti gerimis. Besar atau kecil, semua itu kebaikan Tuhan yang kita terima pada waktu Tuhan, dengan disertai janji Tuhan Allah. Dia tahu segala kebutuhan kita yang terbaik buat kita dan pada waktu Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Allah tidak akan membiarkan kita anak-anaknya. Jangan pernah ragu akan pertolongannya. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberi berkat melimpah dalam kehidupan kami. Hujan untuk menyegarkan kehidupan kami. Dan Tuhan akan memberikan kedamaian dan ketenangan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Asalkan kami tetap bersandar kepada Tuhan. Berbagai cara Tuhan untuk memberikan berkat-berkat kehidupan bagi kami. Asalkan kami juga tetap setia dan turut melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami Tuhan, sertailah kami dalam setiap langkah kehidupan dan pekerjaan kami sehari-hari. Dan kami hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan, sebab berkat Tuhan akan mengikuti kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita, tetap prokes. Amin.